Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Ketika melintasi sebuah gurun dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, Malik bin Dinar melihat seekor burung gagak terbang sambil menggigit sepotong roti. Karena merasa ada yang aneh di balik kejadian itu, ia pun mengikuti burung itu hingga akhirnya ia masuk ke sebuah gua. Sekonyong-konyong tampak seorang lelaki tergeletak di tanah, sedangkan kedua tangan dan kakinya terikat erat. Pada saat itu, si burung gagak sedang menyuapinya sepotong demi sepotong hingga semua roti tersebut habis dimakan orang itu. Kemudian burung gagak tersebut terbang keluar dan tidak kembali lagi. "Dari manakah Tuan?" tanya Malik bin Dinar. "Aku adalah seorang haji. Segerombolan penyamun telah merampas semua harta bendaku, lalu mengikat dan melemparkan tubuhku di tempat ini. Aku telah bersabar menahan lapar selama 5 hari. Setelah itu aku berdoa, 'Wahai Tuhan yang telah berfirman di dalam kitabnya, siapakah yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Akulah orang yang kesulitan itu. Maka kasihanilah aku.' Kemudian Allah mengutus burung gagak tadi. Setiap hari ia datang memberi makan dan minum kepadaku. Setelah ikatannya dibuka oleh Malik bin Dinar, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke tanah suci bersama-sama. Di tengah jalan mereka merasa kehausan, padahal mereka tidak membawa air sedikit pun. Lalu mereka mencari air di gurun, dan tampak sebuah sumur yang dikerumuni oleh beberapa ekor kijang. Mereka mengucapkan pujian Allah, lantas berjalan mendekati semua sumur tersebut. Melihat ada manusia yang datang, kijang-kijang itu terkejut lalu berlompatan melarikan diri. Ketika hendak mengambil air dalam sumur, tiba-tiba airnya menyusut sampai ke dasarnya. Kemudian Malik bin Dinar menimbanya dan meminum bersama-sama. Setelah minum puas, Malik bin Dinar berucap, "Ya Rob, kijang-kijang itu sama sekali tidak pernah ruku dan sujud. Namun engkau beri air di permukaan sumur dengan mudah, sedang kami harus menimba 100 hasta baru dapat mengeluarkan air dari sumur itu." Tak lama kemudian terdengar jawaban, "Hai Malik, kijang-kijang itu bertawakal kepada kami sehingga kami beri mereka minum, sedangkan engkau bertawakal kepada tambang dan timbamu. Kalau kijang sebagai hewan yang tidak dianugerahi akal mampu bertawakal kepada Allah, bagaimana dengan manusia? Kadang memang ironis, manusia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi apa yang menjadi harapannya, namun ketika usahanya gagal, tidak sedikit yang stres bahkan putus asa. Prinsip tawakal inilah yang harus diletakkan di dalam hati, sebab tawakal ibarat kekuatan yang mengiring manusia untuk hanya bergantung kepada Zat yang maha segalanya. Dalam kitab At-Thariq Ilallah At-Tawakkal, Yusuf Al-Qardawi mengungkapkan bahwa orang tawakal akan memiliki kekuatan jiwa berupa kekuatan spiritual. Hal yang bersifat material, kekuasaan harta jasmani menjadi kecil di hadapannya dan tidak berarti sama sekali. Berbesar hatilah manusia yang bertawakal. Serahkan segenap hidupmu hanya kepada Allah. Dengan jalan segala persoalan yang ribet dan kesedihan yang menimpamu dapat teratasi. Suatu masalah datang dari Allah, lantas adakah yang lebih mampu menyelesaikan selain Maha Penciptanya dan memberinya rezeki
dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.